Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu." Tujuan akhir dari situasi hidup yang kita alami saat ini yaitu bertobat. Ada banyak orang yang ketika mengalami sesuatu merasa bahwa ini kesalahan suami saya, kesalahan istri saya, kesalahan bos saya, ini salah orang tua saya, dan sebagainya. Pokoknya yang salah mesti orang lain. Kesalahan selalu ada pada orang lain. Bagaimana situasi hidup yang kita alami saat ini? Sekali lagi, tujuan akhir dari situasi hidup yang kita alami saat ini yaitu membawa kita pada pertobatan. Sebenarnya Tuhan mau dalam situasi sulit apapun yang kita hadapi, kita ini yang dengan kerendahan hati datang pada Tuhan, koreksi diri, dan bertobat. Bukan lagi kita menuding kesalahan orang lain dan menganggap penyebab kesalahan selalu pada mereka. Meskipun bisa jadi memang orang lain yang berlaku salah pada kita. Tapi sikap merendahkan hati, merendahkan diri, dan bertobat akan membuat kasih sayang Tuhan dilimpahkan bagi kita. Ketika Yunus melarikan diri ke Tarsis, padahal Tuhan menyuruh dia ke Niniwe, dia naik kapal. Kapal itu ditimpa gelombang angin yang besar, sampai kapal itu hampir hancur. Dalam posisi yang terjepit, seluruh penumpang berseru pada Allahnya masing-masing. Yunus tertidur. Singkat cerita, ketika setiap orang sedang berusaha mengatasi bagaimana cara supaya lolos atau selamat dari gelombang angin yang besar, Yunus berani berkata, "Karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Dia berani menyatakan, "Aku adalah penyebab dari celaka ini." Dia tidak menuding orang lain, dia tidak menyalahkan situasi. Dia berkata, "Aku yang salah." Beda ketika bangsa Israel membuat patung lembu emas. Ketika Musa meminta pertanggungjawaban imam besar Harun, Harun berkata, "Ini salah dari bangsa Israel sendiri, bukan salahku." Dia menyalahkan orang lain, padahal dia yang memimpin pembuatan patung lembu emas itu. Dia yang mengumpulkan perhiasan-perhiasan dari orang-orang Israel, lalu dipahat, diukir, dibentuk menjadi patung anak lembu emas. Akibatnya Harun dipecat oleh Tuhan, tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia selesai lebih awal dari pelayanannya. Adakah kita ketika menghadapi pergumulan ekonomi, kita berani datang pada Tuhan dan berkata, "Tuhan, ampuni saya salah Tuhan dalam melangkah." Ketika dalam masalah kesehatan, kita bisa datang pada Tuhan dan berkata, "Tuhan, ini salah saya nggak ngontrol makanan, saya nggak ngatur minuman, apapun saya konsumsi." Demikian pula ketika menghadapi masalah keluarga, kita tidak lagi berkata, "Ini salah istri saya, ini salah suami saya yang suka main judi, suka mabuk, nganggur, males, dan sebagainya." Ketika anak nakal, bisa jadi juga ada hal yang perlu diperbaiki dari kehidupan orang tua. Adakah kita dengan rela hati untuk bertobat, memperbaiki diri di hadapan Tuhan? Tujuan pertobatan sebenarnya bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi koreksi hati. Dalam koreksi itu,
Bisa jadi ada hal yang perlu diperbaiki dari hidup kita. Mungkin kita kurang berdoa bagi suami, bagi istri, bagi anak, atau kurang jaga kesehatan, kurang bisa mengatur keuangan, tidak taat pada Tuhan, dan sebagainya. Ketika saya mengalami COVID, memang ada hal-hal tertentu yang mengundang pertanyaan saya. Bahkan ada hal yang membuat saya curiga. Saya sempat merasa bahwa saya ini tidak COVID, tapi di-COVID-kan. Lalu hal itu mengundang reaksi dari beberapa teman. Reaksi itu menyudutkan pihak rumah sakit yang cari kepentingan dan sebagainya. Saya merasa tidak ada tanda COVID di dalam saya sejak awal. Saya aman-aman saja, dites bebas, dites tidak ada kecenderungan COVID. Tapi satu kali saya sadar, saya tidak boleh menyalahkan orang lain. Saya tidak boleh menyalahkan pihak rumah sakit. Toh selama itu saya diperlakukan dengan baik. Saya berdoa minta ampun pada Tuhan kalau ada saya menyalahkan orang lain. Bagaimanapun juga saya ada salahnya. Saya ada sakitnya. Saya ada kondisi tidak menjaga diri, tidak menjaga kesehatan. Ada saat-saat saya kurang menjaga kesehatan dengan baik. Saya terlambat makan, mengabaikan apa yang harusnya tidak saya makan, kemudian saya makan, dan sebagainya. Sejak itu hati saya mulai tenang, mulai damai, dan tidak lagi mencari kesalahan orang lain. Dan saya terima kondisi saya memang benar-benar COVID beberapa bulan yang lalu. Firman Tuhan mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Bukankah Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia? Pada poin akhir dikatakan, siapa tahu Tuhan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Ketika kita mau berbalik pada Tuhan, merendahkan diri, dikoreksi oleh kasih karunia Tuhan, disediakan berkat yang istimewa. Berkat pemulihan dalam segala sesuatunya, dipulihkan ekonomi kita, disembuhkan sakit kita, diberikan damai sejahtera atas keluarga kita, dan ditambahkan sukacita dalam hari-hari kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami merobek hati kami, mengoyakkan hati kami, bukan pakaian kami. Ampuni kalau kami selama ini seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan pihak lain, dan merasa bahwa saya ini yang benar. Ampuni kami Tuhan, dan pada pagi hari ini kami bertobat. Silakan koreksi hati kami kalau ada kesalahan-kesalahan tertentu, ada hal tertentu yang Tuhan mau singkapkan pada setiap kami, anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, kami siap untuk disingkapkan, dibersihkan, dan berbalik dari setiap kesalahan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami memegahkan diri, merasa benar, merasa paling baik, merasa yang disalahkan, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan kami percaya ketika kami berbalik pada Tuhan, ketika kami datang pada Tuhan, berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi kami, pertolongan Tuhan disediakan bagi kami, pemulihan yang dari Tuhan curahkan bagi kami tanpa ada penundaan lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat menjadi pribadi yang bersedia dikoreksi oleh Tuhan, disingkapkan segala sesuatunya, dan kita berbalik dari setiap kesalahan kita. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai kali akhir. Tuhan Yesus memberkati.